Saya Willy Kurniawan, nomor absen 53, NPM 2022077842. Di sini saya akan mempresentasikan makalah software aplikasi. Software aplikasi adalah perangkat lunak penunjang produktivitas kerja yang memberikan peranan dan manfaat optimalisasi waktu kerja. Software aplikasi adalah suatu sekelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasa dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Beberapa aplikasi yang digabung menjadi satu atau suatu paket kadang disebut sebagai suatu suite aplikasi suite. Contohnya ada Microsoft Office dan OpenOffice org yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi lainnya. Seringkali mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya suatu lembar kerja yang dimenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada lembar aplikasi kerja yang terpisah. Software aplikasi adalah suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah. Software aplikasi adalah program komputer yang mengandalkan perintah-perintah yang disampaikan oleh user pengguna komputer agar aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai perintah pengguna tersebut. Dengan adanya software aplikasi ini, seorang user atau pengguna komputer dapat mempermudah pekerjaan mereka secara instan. Software aplikasi merupakan perangkat lunak yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk membantu pekerjaannya. Perangkat lunak aplikasi dapat dengan mudah diinstal di dalam komputer kita. Software aplikasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu program aplikasi yang merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer yang sesuai dengan kebutuhan seseorang ataupun kebutuhan suatu perusahaan. Biasanya menggunakan suatu bahasa pemrograman, misalnya menggunakan Visual Basic, PHP, atau bahasa pemrograman apa saja yang mendukung. Contoh program aplikasi adalah program penggajian karyawan atau payroll, program penjualan tiket pesawat atau kapal laut, program kasir, program billing, warnet. Yang kedua, program paket. Program paket merupakan program khusus dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software host ataupun langsung bawaan dari suatu sistem operasi. Di bawah ini akan diberikan macam-macam program aplikasi. 3. Program pengolah kata. Contohnya Microsoft Word, OpenOffice, Writer, SheetWriter, WordPerfect, WordStar, KWriter, Aminfo, dan lain-lain. 4. Program pengolah kata. Contohnya Microsoft Excel, OpenOffice, Calc, Quadro Pro, Lotus 123, dan lain-lain. 5. Program presentasi. Contoh Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Magic Point, Corel Presentation, AppleWorks, dan lain-lain. 6. Program desain grafis. Contohnya Adobe Photoshop, CorelDRAW, Freehand, AutoCAD, dan lain-lain. 7. Program browser.
Contohnya Internet Explorer, Mozilla, Opera, Netscape Communicator. 8. Program database. Contohnya Microsoft Access, OpenOffice Base, VisualFox Pro, Foxbase, DBase, OneIntel4, dan lain-lain. Program animasi, contohnya Micromedia Flash, Swiss, dan lain-lain. 10. Program multimedia, contohnya Windows Media Player, Winamp, Cyberlink, Real Player, DVD Player. Software terdiri dari bahasa pemrograman, program aplikasi, program paket, program utilitas, games, entertainment, dan lain-lain. Untuk mendukung operasi software aplikasi di atas, tugas pengguna komputer dibagi menjadi 1. Analisis sistem, 2. Programmer, 3. Operator, 4. Administrator database, 5. Administrator jaringan. Dari segi kegunaan dan manfaat, software aplikasi dibagi 3 jenis. 1. Software aplikasi media pekerjaan. Software sebagai aplikasi media pekerjaan adalah software atau program komputer yang digunakan untuk mempermudah dalam bidang pekerjaan. Contoh software aplikasi dalam mempermudah bidang pekerjaan adalah Microsoft Office yang digunakan untuk pengolahan kata seperti pembuatan surat. CorelDRAW digunakan untuk pembuatan logo, kartu nama, desain kaos, dan lain-lain. Photoshop digunakan dengan memanipulasi foto, desain brosur, desain kaos, desain logo, dan lain sebagainya. Adobe Premiere Pro digunakan untuk penyutingan video. Tanpa aplikasi ini mungkin tidak ada hasil film sebagus sekarang. 2. Software aplikasi media hiburan. Sebagai media hiburan adalah program yang paling sering digunakan atau dipakai ketimbang aplikasi yang digunakan di bidang pekerjaan. Dari fungsi sendiri teman-teman sudah tahu, dan menurut saya tidak perlu dijelaskan lagi tentang hal ini. Contohnya adalah software yang bernama Winamp. 3. Software aplikasi media komunikasi adalah software yang digunakan seorang pengguna komputer agar dapat saling berhubung atau berkomunikasi dengan pengguna komputer lain di berbagai tempat maupun belahan dunia. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang berfungsi sebagai media komunikasi. Contohnya dari semua aplikasi itu adalah Yahoo Messenger atau yang disebut YM. Aplikasi ini dapat menjadi media berbagi obrolan yang berupa beberapa teks atau kalimat dari satu orang ke satu orang yang lain. A. Sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya, seperti compiler, editor, komponen sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. B. Real-time software, software yang mengukur, menganalisis, dan mengontrol kejadian yang sesungguhnya terjadi di dunia. Real-time software terdiri dari komponen pengumpul data yang mengumpulkan dan menyusun informasi dari lingkungan eksternal. Komponen analisis yang mentransformasikan informasi yang diperlukan oleh aplikasi. Komponen kontrol yang memberikan respon kepada lingkungan eksternal. Komponen monitor yang mengkoordinasi semua komponen lainnya sehingga respon real time yang berkisar 1 milisekund sampai 1 menit dapat dipertahankan. Istilah real time berbeda dari istilah interaktif atau time sharing. Sistem real time harus memberikan respon pada waktu yang ditentukan. Sedangkan pada sistem interaktif atau time sharing respon
biasanya melebihi batas waktu yang ditentukan tanpa merusak hasil. Software aplikasi bisnis software. Software yang paling banyak digunakan dalam bidang aplikasi software. Software ini digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan atau decision making dalam bidang bisnis. Contohnya Dash, IC, Accounting, Finance Manager. 2. Engineering dan Special Software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis keterangan otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini digunakan dalam bidang engineering dan sains. Contohnya CAD, CAM. 3. Embedded software. Suatu software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, read only memory, digunakan untuk mengontrol produk dan sistem. Software ini berjalan dengan fungsi terbatas. 4. PC software. Software yang banyak digunakan di komputer pribadi. Contoh word processing, spreadsheet, komputer grafik, games, DBMS, network. 5. Artificial intelligence software. Software yang banyak digunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan analisis komputer biasa. Saat ini bidang AI yang paling aktif adalah expert system atau knowledge based system. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara, image and voice pattern recognition, teorema pembuktian, dan permainan atau games. Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket disebut sebagai suatu paket. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada beberapa aplikasi lembar kerja yang terpisah. Aplikasi sistem atau software yang dibeli perusahaan dari tempat pembuatnya. Aplikasi akan menggunakan sistem operasi OS komputer dan aplikasi lainnya yang mendukung. Istilah ini dimulai perlahan masuk ke dalam teknologi informasi sejak 1993 yang biasanya disingkat dengan F. Berikut beberapa aplikasi software yang dapat di pasaran. 1. Perangkat lunak hiburan. 2. Perangkat lunak pendidikan. 3. Perangkat lunak bisnis. 4. Perangkat lunak khusus. 5. Perangkat lunak produktivitas kerja. Pengertian aplikasi software pada software penunjang produktivitas sebagai berikut. Word processing adalah pengolahan kata untuk membuat dokumen. Fungsinya memformat teks agar teks lebih rapi. B. Spreadsheet adalah sekumpulan sel yang khas. Setiap sel terdiri atas nama baris dinyatakan dengan angka dan nama kolom dinyatakan dengan huruf. Contohnya Classes Resolve dari Classes Corporation, Excel dari Microsoft, Lotus 123 dari Lotus, Quadro Pro dari Nobel Corporation, dan lain-lain. C. Desktop Publishing. Desktop Publishing biasanya digunakan untuk mencetak kartu undangan karena bisa menghubungkan metode dari software lainnya. Contoh CorelDRAW, FrameMaker, Ventura, InDesign. D. Presentasi grafik digunakan untuk membuat bahan presentasi grafik. Dapat juga ditambahkan fitur-fiturnya. Contoh Star Office, Impress, Freelance, PowerPoint, dan lain-lain. A. Komunikasi software yang berfungsi sebagai alat
antar individu melalui email atau surat, contohnya Perfect Office, Outlook, Express, Netscape, Messenger, dan lain-lain. F. Personal Information Manager yang berfungsi mengelola informasi pribadi seperti tugas, rekanan, klien, juga keuangan, contohnya Comments, Lotus Organizer, Computer Organizer, dan lain-lain. G. Manajemen data berguna untuk mencatat, memanipulasi pengambilan data lebih cepat dan tepat, disebut juga DBMS, Database Management System, yang contohnya Visual Express, VisualFox Pro, Paradox, dan lain-lain. Sepertinya sampai di situ saja presentasi saya pada makalah yang ada ini. Salah hilap mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.